Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Ibu Eka Dewi Kartika. Saya Kepala Madrasah MTSS Aisyah Binjai, Pak, Sumatera Utara, Pak, Bu. Ya, Bapak Ibu sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ada yang masih di perjalanan atau sudah balik ke tanah air masing-masing? Masih di perjalanan ada. Ada yang Iya, masih iya. nyari Bu di Jakarta. Oh, iya, oke. Dimanapun Jalan. Bapak Ibu berada, apapun keadaannya, insya Allah masih tetap semangat untuk terus berkegiatan pada hari ini sampai besok terakhir ya Bapak Ibu ya. Hari ini materi kita yaitu tentang materi umum, yaitu tentang recovery of learning loss. Kemudian nanti di jam 10.15 mungkin nanti oleh Pak Ridwan Syah di materi GETSI. Dan besok kita kembali ketemu lagi di pembelajaran aktif dengan saya. Ya, seperti yang disampaikan Eka, ya, Bu. maaf Bu, saya boleh foto sebentar. Jadi Boleh. mohon semua partisipan on kamera semua ya. Siap kakak. Yaudah Bapak Ibu kita foto sekarang aja. Ya, ini saya udah print screen layar Bu Eka, boleh dilanjut sambil saya record ya. Oke. Terima kasih Bu Eka. Oke, terima kasih Mbak Tira. Ya, Bapak Ibu kita lanjut ya. Oke. Sudah join semua nih Pak Bu. Ada 20 Recording orang in progress. pesertanya ya. Ya Bu. Oke. Ya, seperti yang Ibu Susi sampaikan tadi, saya adalah bagian dari tim di kelas Kamat C. Assalamualaikum. Halo? Sudah di mana Mas? Sudah di mana? Ya, terdengar Pak Edi, suara Pak Edi saya, matiin, Bapak Pak Ibu. Edi. Ya, dengar Bu. Oke, ya. Seperti yang Bu Susi sampaikan tadi, saya adalah bagian dari tim yang di kelas Kamat C. Kebetulan saya di jadwal daringnya. Ya, hari ini kita akan kembali belajar ya, sama-sama belajar ya Bapak Ibu tentang recovery of learning loss. Coba saya share screen. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat. Oke. Bagaimana kita bahas hari ini tentang pemulihan dari hilangnya ya, pemulihan penurunan kemampuan belajar di madrasah atau recovery of learning loss. Jadi saya adalah juga kamat di MTS Aisyah Binjai, mungkin bareng sama Bu Delhi tuh. Ada Bu Delhi? Ya Kemudian Bu juga Eka, selamat bergabung Bu Eka. sama-sama Bu Delhi. Kemudian saya juga sama dengan yang teman-teman yang lain sebagai fasilitator provinsi program BKB GTK Kemenak. Ya, adapun target dari kompetensi kepala madrasah saat ini dari kegiatan atau dari learning loss ya. Sebenarnya learning loss ini Bapak Ibu udah dari dulu istilahnya sudah ada, cuman karena sekarang ini mungkin setelah selesai kita masa pandemi, makanya ada istilah dari learning loss itu kembali muncul. Jadi sebenarnya learning loss ini adalah kayak penurunan dari kemampuan belajar siswa, kemudian karena adanya jeda di situ, jeda antara masa belajar dengan tatap muka ataupun dengan masa belajar yang tanpa tatap muka karena beberapa hal. Jadi bukan hanya pandemi saja mungkin penyebabnya, tapi seperti bencana alam atau libur sekolah. Libur sekolah juga termasuk pemicu dari learning loss itu sendiri. Nah, kita sebagai kepala sekolah memiliki target. Jadi yang kita targetkan di sini adalah masalah kompetensi manajerial dan kompetensi supervisinya, gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah punya materi dan sudah memahami tentang bagaimana sih sebenarnya kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi itu sendiri. Nah, menghadapi learning loss itu kepala sekolah wajib atau mampu beberapa hal yang harus direncanakan, yaitu tentang
bagaimana menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan, kemudian juga mampu mengelola guru dan staf secara optimal dalam rangka pemulihan penurunan belajar tadi, kemudian bagaimana kita juga bisa mengelola sarana dan prasarana sekolah, kemudian bagaimana kita juga mengelola hubungan antara sekolah dengan masyarakat, karena learning loss ini bukan hanya melibatkan madrasah saja dengan guru serta pengawas, tapi juga masyarakat, terutama komite sekolah yang kita jadikan sebagai mitra untuk bagaimana kembali memulihkan kehilangan belajar ini atau penurunan belajar ini. Nah, di supervisi, kompetensi supervisi, kita juga harus mampu melaksanakan supervisi sesuai dengan prosedur dan target yang tepat. Kemudian juga pasti monef ya Bapak Ibu, monef terhadap apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita buat bersama tim untuk bagaimana supaya bisa meningkatkan kembali hasil belajar siswa atau hasil belajar anak-anak setelah masa learning loss itu terjadi. Jadi yang paling penting di ranah kompetensi manajerial dan supervisi ini adalah di poin yang nomor 2.1 untuk manajemen manajerial. Kemudian untuk yang supervisi ditekankan ke 3.2, yaitu mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat yang sudah kita buat bersama dengan tim. Ya, apa tujuan dari learning loss ini atau apa tujuan supaya kita bisa memahami tentang bagaimana kita memulihkan penurunan hasil belajar siswa, itu kita punya tujuan dan target dari masing-masing kepala madrasah di sekolah kita masing-masing. Tujuannya yaitu yang pertama kita harus mampu mengidentifikasi dulu apa permasalahan madrasah terkait dengan penurunan kemampuan belajar, termasuk di sini mungkin analisis SWOT-nya dulu kita awalkan, kemudian ada EDM ya Bapak Ibu, evaluasi diri madrasah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyusun rencana kegiatan recovery of learning loss, ini pasti kerjasamanya dengan guru, memfasilitasi guru, kemudian kita bisa saling berkoordinasi dengan guru, kira-kira apa rencana yang kita bisa buat untuk kegiatan recovery of learning loss ini. Kemudian yang ketiga, melakukan pendampingan setelah kita buat rencana permasalahan, kemudian kita buat plan dengan guru, kita juga wajib mendampingi guru dalam melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya untuk memulihkan ini. Kemudian pasti hubungannya dengan sarpras ya Bapak Ibu, sarpras yang ada di lingkungan sebagai pendukung kegiatan tadi. Kemudian bagaimana kita juga bisa harus menjalin koordinasi dengan orang tua siswa sebagai mitra, karena mereka juga harus tahu atau karena mereka juga adalah bagian dari madrasah kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah berkoordinasi kita melaksanakan kegiatan supervisi pelaksanaan kegiatan recovery of learning tadi. Jadi poin-poinnya itu di tujuan dari pemulihan ini adalah di permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, merencanakan, melakukan pendampingan, mengelola, berkoordinasi, dan mensupervisi. Jadi plan do, check act-nya itu harus lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa hasil dari target kegiatan kita? Yang pertama, kita lakukan pemetaan permasalahannya. Pemetaan permasalahan madrasah yang terkait dengan learning loss ini pastinya. Setelah kita pemetaan, kita lakukan pemetaan, kemudian kita buat rencana kegiatannya seperti apa, kemudian disupervisi, kemudian didampingi, dan terakhir adalah monef atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang akan kita sampaikan ke pengawas. Jadi bukan hanya kita yang bekerja, guru yang bekerja, tapi tetap monefnya dari pengawas madrasah masing-masing. Ya, ini alur kegiatan yang akan kita kerjakan nanti. Sudah sekitar 120 menit ya Bapak Ibu, 120 menit ke depan nanti sampai nanti direfleksi dan apa umpan balik yang Bapak Ibu bisa sampaikan di materi ini. Nah, ya kita curah pendapat saja ya Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pahami tentang learning loss? Jadi bebas nih learning loss-nya pada masa pandemi atau bukan masa pandemi gitu. Ya kita buka saja diskusinya, kita buka saja curah pendapatnya. Ya persilakan atau ada yang mau kasih komentar. Kira-kira apa ini yang Bapak Ibu pahami tentang learning loss ini? Oke, silakan Bapak Ibu. Siap Bu, saya Bu Heng Elis boleh berkomentar.
Iya, boleh Bu. Silakan. Baik, yang saya pahami tentang learning loss itu adalah sebuah pembelajaran yang pembentukan karakter anak yang hilang karena memang tidak ada kontak fisik antara guru dengan siswa sehingga hak anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran secara psikomotor dan afektif itu tidak terjadi di madrasah, sehingga banyak sekali yang bisa dilakukan anak yang itu tidak pada tatanan karakter baik, seperti itu. Dan itu jangka waktunya tidak hanya 1 hari, tapi kurang lebih di angka 2-3 tahun seperti itu. Sehingga muncullah banyak hal ketika kita sudah mulai kembali belajar tatap muka, itu banyak karakter anak yang kurang baik yang kita temukan di madrasah. Kita tidak menggunakan program recovery ini, tetapi kita inventaris satu persatu permasalahan anak-anak dengan adanya proses pembelajaran melalui daring. Salah satu di antaranya korban dari daring itu, anak bisa melakukan pembelian obat-obatan melalui daring. Kemudian juga anak bisa membeli alat-alat tajam melalui daring. Sehingga karakter anak ketika mereka bertemu, itu sudah pada proses mengedarkan obat, kemudian juga jual beli alat-alat tajam, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian karakter-karakter yang kurang baiknya pun muncul seiring ketika kita sudah mulai melakukan proses pembelajaran luring seperti itu. Hak anak yang harusnya disentuh hatinya, kemudian mereka diarahkan dengan baik, dengan tatap muka dengan gurunya, itu hilang dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun. Itulah yang saya pahami tentang learning loss. Demikian. Oke, baik. Masya Allah Ibu. Terima kasih atas curah pendapatnya bersama kami. Kemudian Ibu, yang saya tangkap tadi pembangunan karakter yang kurang ya Bu ya, selama masa pandemi atau selama learning loss itu terjadi. Jadi anak-anak itu seolah-olah kehilangan jati diri sih sebenarnya, karena memang interaksi antara sosialnya dengan guru, dengan teman-teman juga tidak terjalan dan tidak berjalan dengan baik gitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau Ya, kasih curah pendapat? Ya, silakan Pak. saya mencoba untuk memberikan stage ya. Iya, Berkaitan silakan Pak. dengan learning loss, ya jika didefinisikan paling tidak berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis. Jadi ini merupakan keadaan di mana siswa itu dianggap satu, bisa saja motivasi belajarnya hilang, kemudian atau tidak bisa belajar apa-apa, sehingga tidak hanya tersekat kepada pandemik atau apapun. Yang terpenting bagi kita core-nya adalah siswa kurang pengetahuan secara keterampilan akademisnya. Nah, tentu hal-hal yang mesti direkovery dalam learning loss ini, ya tentu core-nya ada di guru. Setelah melakukan identifikasi masalah-masalah apa di peserta didik, tentu ada core-nya di guru. Bisa saja terkait dengan bagaimana mengembalikan atau merecovery kegiatan pembelajaran atau pengetahuan secara akademisnya akan baik, melakukan rancangan pembelajaran yang kreatif, gitu ya. Kemudian guru-guru juga bisa fokus kepada kompetensi, akan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Kemudian juga bisa saja pemanfaatan alat pembelajaran serta pemanfaatan teknologi. Yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan pembelajaran pengetahuan siswa kembali normal, keterampilan siswa juga secara akademis meningkat. Saya kira itu core-nya keterkaitan dengan learning loss. Terima kasih. Iya, oke. Boleh saya Terima kasih Pak Arif. Ya, silakan. menambahkan Rahmatul Barok?
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Barok dari Cianjur. Terkait learning loss, saya pikir harus dikembalikan bahwa harus dibedakan antara pengajaran dan pendidikan. Jadi kalau pengajaran hanya menghantarkan keilmuan, bisa sekarang itu dengan PJJ dan sebagainya. Tapi mendidik itu harus head to head. Nah, karena dengan adanya PJJ yang kemarin hampir 3 tahun itu, di sanalah kurangnya head to head gitu. Sedangkan anak itu tidak bisa, artinya hanya bergerak sendiri gitu. Sedangkan dalam pendidikan harus ada suri tauladan gitu. Harus jadi perbaikan akhlaknya atau memperbaikannya memang dengan PJJ itu kurang. Makanya recovery dari learning loss ini hari-hari ke depan itu sangat dibutuhkan gitu. Ya kan, ini saya ingin solusi yang paling cepat gitu, karena solusi yang paling cepat dari ketertinggalan kita dari pandemi ini gitu ya, tepat. Itu aja Bu. Jadi minta solusi bagaimana yang paling cepat untuk menghindari ini, karena hari ini anak sudah terbiasa dengan hal-hal yang bahkan sudah jadi kaku gitu kan, bahkan memperbaikannya juga agak susah gitu. Sudah hampir 3 tahun ini. Itu aja saya bertanya, itu yang paling cepat gitu ya. Progres gitu dari proses pendidikannya itu. Kalau pengajaran sekarang itu bahkan anak bisa lebih 1 langkah di depan kita kalau kita tidak mengikuti pergerakan online. Itu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali Pak. Jadi bagaimana caranya atau progresnya ya Pak ya, kira-kira apa yang bisa kita ambil, langkah apa yang bisa kita ambil untuk memperbaiki ini semua, karena memang semuanya dimanapun learning loss ini memang jadi kendala setiap madrasah, karena sudah lama kita berhenti melakukan pembelajaran tatap muka, tiba-tiba harus dihadapkan dengan yang lanjut langsung ke siswa gitu. Jadi memang butuh ada 1 langkah yang memang harus kita ambil. Saya juga sudah ambil tadi kesimpulan dari Pak Arif itu tentang bagaimana cara guru, letaknya di guru, bukan bagaimana cara guru untuk melakukan pembelajaran aktif. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, ini dia. Jadi apa itu sebenarnya learning loss itu? Learning loss itu adalah hilangnya pengetahuan dan keterampilan, benar tadi ya Pak ya, pengetahuan dan keterampilan yang hilang secara umum dan spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini yang memang saat ini kita rasakan ya pandemi gitu kan. Padahal sebenarnya learning loss ini bukanlah istilah yang baru sih, tapi karena memang sudah lama dan kembali lagi muncul saat pandemi ini sudah mulai berakhir. Jadi yang konteksnya di sini adalah hilangnya pengetahuan kognitifnya dengan keterampilannya, motoriknya, mengenai sikap sosial dan kompetensi sosial, sikap sosial dan spiritual itu balik lagi ke siswanya masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menyikapi dengan keadaan yang seperti ini, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita bersikap spiritual terhadap apa yang terjadi saat ini, itu memang hilang sama sekali gitu. Jadi pengetahuan hilang karena terbatas dengan handphone, mungkin handphone yang selama PJJ ini 1 handphone untuk semuanya, 1 handphone punya orang tua dipakai untuk abang dan adik yang secara bersamaan harus daring gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian keterampilannya juga berkurang karena hanya melalui video saja tidak cukup untuk itu, karena kita memang harus ada rasa saling memiliki itu antara siswa dengan guru, siswa dengan orang tua dan sebagainya. Jadi learning loss itu
itulah hilangnya pengetahuan dan keterampilan secara umum dan spesifik ya yang terjadi, yang akibatnya pasti mengakibatkan menurunnya hasil belajar siswa. Nah, kondisi tertentu penyebab dari learning loss itu dapat berupa perubahan paradigma baru proses pembelajaran. Nah, dari yang awalnya kita merasakan adanya pandemi, kemudian berubah beregulasi menjadi masa-masa yang sudah selesai pandemi, tapi memang masih ada itu pandemi itu sebenarnya. Tapi balik lagi tadi, bagaimana cara guru membuat satu pembelajaran yang membuat siswa jadi tertarik, jadi menarik, kemudian mereka juga harus berkolaborasi dengan teman-temannya, harus punya pemikiran yang kritis terhadap apa yang kita sampaikan itu. Kemudian juga kesiapan guru. Nah, balik lagi ke guru. Guru yang memang harus benar-benar siap untuk kembali memulihkan, membuat semangat lagi siswa yang selama ini sudah males-malesan mungkin untuk belajar, tapi kita harus bisa menyikapinya seperti apa. Harus kita buat pembelajaran yang lebih aktif lagi. Kemudian siswanya juga kita motivasi, kita dorong supaya bisa lebih semangat lagi untuk menjalani kegiatan belajar mengajar. Kemudian di madrasahnya juga kita harus punya perencanaan yang matang untuk menyiapkan semua langkah-langkah yang harus kita buat untuk memulihkan kondisi ini. Juga orang tua, peran orang tua yang dalam menyikapi paradigma baru proses pembelajaran ini. Jadi nggak juga harus keluar dari konteks ya, orang tua itu harus tidak terlibat dengan proses pembelajaran, tapi memang orang tua harus bisa menyikapi dan harus bisa membuat anak itu jadi semangat lagi untuk datang ke sekolah gitu. Jadi itulah sebenarnya Bapak Ibu ya, latar belakang dari terjadinya penurunan pemulihan dari pembelajaran ini. Nah, di sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya, kira-kira apakah di madrasah yang Bapak Ibu pimpin sekarang terjadi penurunan kemampuan belajar siswa dan apa alasannya kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba kaitkan dengan ketika kita berada di masa pandemi dan masa di bukan pandemi. Kemudian dari identifikasi permasalahan itu, kira-kira apa usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi penurunan kemampuan belajar siswa yang terjadi di madrasah ini? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau atau sudah ada pengalaman tentang learning loss ini di madrasah? Ya, silakan Bapak. Boleh. Iya. Duluan ya. Pak Ade ya? Ya Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya apakah di madrasah yang Bapak Ibu pimpin terjadi penurunan kemampuan belajar, terutama di masa pandemi kemarin, jawabannya iya. Jadi selama PJJ untuk madrasah kami yang berada di sebuah desaan Bu ya, di kampung lah, apalagi saya di kabupaten seperti ini. Nah, PJJ itu memang tidak bisa dijalankan secara efektif. Bukan hanya karena masyarakat atau peserta didiknya tidak memiliki perangkat pembelajaran yang mendukung, gadget, laptop dan lain sebagainya. Nah, jaringan pun memang agak susah digunakan sebagai media gitu pembelajaran jarak jauh. Nah, tentu saja hal ini tidak efektif. Momen-momen yang hilang ketika PJJ diberlakukan di madrasah-madrasah yang ada di pegunungan seperti ini. Sehingga kami kemarin pada pelaksanaannya sebetulnya menggunakan kolaborasi ya, tidak semuanya menggunakan barang-barang elektronik, tapi menggunakan portofolio. Itu salah satu upaya yang kami tempuh, portofolio dan instrumen. Itu pun tidak memberikan dampak signifikan. Tidak samalah hasilnya pembelajaran ketika memang tetap di sekolah. Itu. Nah, kalau dikaitkan dengan learning loss, tentu ada yang hilang di situ, terutama di pembinaan karakter Bu ya. Kalau kami kan di sini ada pembiasaan kayak sholat berjamaah, sholat sunat duha, dan memberikan baca Al-Quran dan sebagainya. Nah, hal seperti itu memang agak sulit dikontrol gitu ketika memang dilakukan di pembelajaran jarak jauh, karena memang keterbatasan alat sebetulnya kalau di kampung sini. Nah, ini mohon saran juga sebetulnya dari teman-teman ya, kondisi saya seperti ini di Bogor ini. Bogor juga bukan kota semua ya, terutama di kaki Gunung Salak ini. Pertama kelemahannya di alat, kedua di sinyal. Nah, sekarang kan udah lewat nih, udah jalan ya PJJ-nya dan kembali normal, tapi ada dampak, artinya penurunan di kualitas akademik siswa, tapi juga di
pembiasaan karakter pembiasaannya juga agak sedikit kurang ini. Iya, karakter ya Pak ya. Di tempat jamaahnya, di hafalan Qur'annya dan sebagainya itu ada yang hilang. Nah, mungkin nanti kalau ada yang punya kasus yang serupa, minta tips dan resepnya untuk mengembalikan gairah siswa, kita mengembalikan yang hilang ke mapan. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang Ya, mau Bu, ini, kasih? Iya, ya silakan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Dalam hal learning loss, sebetulnya ada sebuah hal yang memang perlu kita sikapi. Sesuatu hal yang sudah terjadi itu harus menjadi pengalaman gitu ya. Memang kita ternyata dengan terjadinya kemarin 2 tahun PJJ, artinya ada sesuatu hal yang paradigma bahwa belajar siswa itu harus dengan guru. Nah, itu yang memang paradigma itu yang harus kita mulai hilangkan gitu ya. Artinya apa? Artinya siswa itu harus betul-betul siswa pembelajar gitu. Makanya kita harus dari mulai hari ini, setelah kemarin kita ditimpa pandemi, kita harus mulai berbenah diri dalam artian kita harus saling kerjasama antara guru dengan siswa dengan orang tua itu harus betul-betul terjalin. Kenapa? Karena ternyata hari ini kita sadar tidak sadar bahwa beban belajar siswa itu dibebankan kepada guru. Nah, ini yang memang harus kita pahamkan kepada semua orang tua siswa bahwa beban belajar siswa itu betul-betul ada di orang tuanya. Makanya memang kalau memang kita terus-menerus dengan belajar siswa oleh dengan guru dan seterusnya sampai seperti itu, pada saat ada sesuatu hal yang terjadi, itu akan terjadi lagi seperti ini gitu. Makanya dari mulai sekarang kita harus mulai berbenah diri. Siapa yang bertanggung jawab untuk belajar siswa? Yang paling pokok adalah orang tua. Sehingga kita bagaimana senantiasa membimbing orang tua yang mungkin di tingkat MI bukan belajar itu bukan kepada siswa, mengajarkan kepada siswa, tetapi harus terus-menerus senantiasa sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau mungkin minimal 1 semester sekali ada konsep pembelajaran untuk orang tua bagaimana siswa supaya bisa belajar di rumah dengan potensi-potensi yang ada di orang tua. Itu memang yang perlu kita sikapi bersama. Jadi sehingga ke depan ada sesuatu hal yang terjadi bagaimanapun pahitnya, ya insya Allah tidak akan terjadi lagi konsep learning loss seperti ini gitu. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Bapak. Iya, Ibu. Tambahan Ibu, kita kepala madrasah yang tahu seperti apa kemampuan belajar siswa turun atau tidak itu informasinya dari para guru. Dari guru melakukan sebuah tes terhadap anak, kemudian hasilnya nilai maksimal harus mencapai 10 itu paling terbesar nilainya di angka 5,2. 5,2 di bawah 6 seperti itu. Padahal kompetensi yang sudah diajarkan melalui daring itu sudah dicoba secara maksimal. Tetapi ketika dites itu mereka tidak ada yang maksimal di angka 10, tapi 6 ke bawah seperti itu. Kemudian ketika kita melakukan luring, mereka ketika ada proses pembelajaran tidak langsung menjawab. Mereka masih perlu waktu 10 atau 15 menit untuk mereka memahami apa yang sedang akan diajarkan oleh guru seperti itu. Akhirnya kita berbicara, kita tidak usah dulu langsung ke materi, tapi membimbingkan dulu mereka mau belajar, mengingat belajar, kemudian siap untuk belajar, seperti itu.
Iya, insya Allah Ibu. Bagus. Ya terima kasih. Banyak Bu sekali boleh sebenarnya. menyikapi yang Oh, barusan Bu Elis di ini Bu. oh iya boleh silakan Pak. Nah ini yang memang ada tetap posisinya ada sesuatu hal yang kita harus berubah, bahwa kita kadang-kadang menilai keberhasilan, menilai sesuatu hal yang ada yang muncul di siswa itu hanya sebatas nilai Bu. Ini yang harus kita rubah, bahwa nilai 10, nilai 9 itu sebetulnya bukan berarti menentukan keberhasilan. Ada nilai 10, ternyata siswa ada yang kekurangan dalam hal lain. Makanya ini yang harus kita rubah, bahwa penilaian akhir siswa itu jangan kita patok dengan sebuah nilai angka gitu. Artinya ada sebuah penilaian yang memang harus kita susun dalam hal konsep, apalagi kita dalam posisi nanti ke depan kurikulum merdeka, bahwa sudah nilai-nilai angka itu sudah kita mulai hindari sebetulnya. Mulai itu sekian persen lah kita harus tentukan bahwa penentuan keberhasilan itu bukan anak yang nilainya 10, bukan anak nilainya 9, tetapi keberhasilan itu dari sikap siswa secara menyeluruhnya seperti apa, terus kemudian daya pikir ataupun daya kemampuan anak itu di mana nanti seginya, apakah dari seni, apakah dari sains, atau dari memang hal-hal yang lain yang harus kita nilai. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Memang pembangunan karakternya, nggak mesti juga pengetahuan dan keterampilan saja yang dinilai, tapi sikapnya, bagaimana dia harus bisa meningkatkan life skill-nya masing-masing, tentu saja dengan bantuan guru selama pembelajaran jarak jauh itu. Jadi kita juga kembali untuk membuat siswa itu menjadi tidak hanya untuk sikap spiritual dan sosialnya juga harus kita kembangkan. Jadi bukan hanya terbatas hanya pengetahuan atau nilai itu saja yang harus kita utamakan di situ. Ya, kemudian selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Sudah berganti kah? Belum ya. Ya, jadi ya Pak, balik ke kita nih sebagai kepala madrasah, bagaimana kita mengarahkan dan memfasilitasi guru untuk membuat langkah-langkah pembelajaran yang lebih yang luar biasa ya dibandingkan dengan sebelumnya. Bagaimana kita membuat guru itu bisa merasa nyaman dengan keadaan seperti ini. Artinya memang siswa bukan hanya siswa saja yang merasakan learning loss ini, tapi guru juga sebenarnya kehilangan juga cara mereka berinteraksi, cara mereka menyampaikan materi dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mengarahkan, bagaimana bisa mengarahkan dan memfasilitasi guru untuk bisa kembali lagi memulihkan keadaan ini. Artinya guru juga ada timbal baliknya ke kepala madrasah, yaitu bagaimana harus bisa selalu konsultasi dan koordinasi terhadap apa yang sudah direncanakan oleh guru tersebut. Nah, bagaimana kita melakukan recovery of learning loss sebagai kepala madrasah? Di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menganalisis. Bagaimana menganalisis kondisi madrasah kita, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang bisa kita jual ke masyarakat untuk kembali memulihkan keadaan ini. Kemudian kita juga bisa merumuskan kebijakan recovery itu seperti apa. Kemudian pasti nggak hanya dari madrasah saja yang kita bisa lakukan koordinasi, secara eksternal kita juga bisa melakukan koordinasi, yaitu terutama dengan ikut sertanya orang tua ke dalam aktivitas pembelajaran. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kayak bisa juga sih Pak kita buat sebagai satu hari parent teacher gitu. Artinya guru itu orang tua itu bisa berperan sebagai guru. Jadi nggak harus, memang benar nggak harus pengetahuan materi saja yang harus disampaikan sama seperti guru, tapi orang tua bisa berbagi dengan siswa tentang profesinya, tentang keadaan dia seperti apa, yang bisa membangkitkan gairah siswa itu tadi.
Jadi bisa satu program yang kita buat di sekolah itu atau di madrasah itu sebagai satu program yang namanya parents teacher ya. Sekali bisa kita buat 1 hari saja gitu. Jadi nggak hanya guru juga yang bisa terus memberikan pengetahuan ke siswa, tapi orang lain juga yang notabene di sini adalah sebagai orang tua. Nah, setelah melakukan koordinasi, kita bisa menyusun juga strategi recovery-nya itu seperti apa. Kemudian pasti memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran recovery dan ada juga ikut serta pengawas madrasah untuk memantau, memonitoring, dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran recovery tersebut di madrasah kita. Jadi ada kepala madrasah sebagai pimpinan sekolah atau pimpinan satuan pendidikan, kemudian juga ada guru yang terlibat di sini yang harus terus aktif untuk melakukan perubahan-perubahan cara belajar yang baik seperti apa, cara belajar yang aktif seperti apa, kemudian partisipasi orang tua juga dan pengawas madrasah pastinya. Ya, kita diskusi ya Bapak Ibu. Nanti ketika dimasukkan ke dalam room diskusi, silakan mendiskusikan. Ini ada beberapa yang harus kita jadikan bahan diskusi kepala madrasah. Yang pertama, silakan Bapak Ibu nanti bersama kelompoknya menyiapkan data permasalahan di madrasah Bapak Ibu masing-masing tentang learning loss ini. Kemudian kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu rencanakan? Kegiatan apa yang bisa Bapak Ibu rencanakan untuk memulihkan penurunan kemampuan belajar siswa di madrasah, dan buatlah rencana kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap apa kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini atau yang akan kita lakukan nanti untuk pemulihan penurunan kemampuan belajar siswa di madrasah. Ya, silakan saya serahkan ke Ibu Vira. Mohon dimasukkan ke beberapa room kelompok diskusi ya, Bu Vira. Iya, Bapak Ibu, saya udah bikin breakout-nya, nanti tinggal join aja sesuai kelompoknya. Ada 4 kelompok saya bikin. Ya, 4 kelompok. Iya, silakan Bapak Ibu. Di menu breakout ya, Bapak Ibu. Saya kelompoknya Kelompok 3, Pak Diki mah. Kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebentar Bu. Dari kelompok 1 biasa dikenal dengan kelompok Doraemon Bu. Pertanyaan pertama, siapkan data permasalahan penurunan kemampuan belajar siswa yang terjadi di madrasah. Nah, kasus ini ada di Miss Nurul Hidayah Kondang, pimpinan Bapak Muhammad Zainal Rifai. Ya Pak ya? Iya. Siswa yang tadinya sudah bisa membaca ketika masuk tatap muka kembali setelah pandemi, salah satunya dalam hal membaca turun drastis. Artinya kasus ini ada di kelas 3, yang mana kita tahu kelas 3 sekarang kalau kita tarik 2 tahun ke belakang maka dia itu kelas 1 yang baru masuk 1 semester ya kurang lebih ya, lalu tertimpa pandemi di bulan Maret. Nah, kemampuan membaca siswa kelas 3 hampir bisa dikatakan sama seperti kemampuan membaca siswa kelas 1. Lalu buatlah rencana kegiatan untuk memulihkan penurunan kemampuan belajar siswa di madrasah. Nah, yang dilakukan adalah melakukan asesmen membaca, yaitu siswa kita ujikan cara dia membaca, Ibu. Di sini ada asesmen, ada LK1-nya, lembar penilaian kelas dari pengenalan huruf, suku kata, lalu pemahaman atau menyimak hingga dia membaca kata demi kata menjadi sebuah kalimat. Nah, di sini hasil membacanya sudah ada. Contoh akun Fakih. Dia mengenal huruf dari contoh 30 huruf, dia benar 30 dan salah 1. Lalu dari 10 suku kata, dia benar 9 dan salahnya 1. Dari membaca kata, dia benar 4, salahnya 6.
Sehingga catatan dan hasil pengalaman asesmen adalah Fakih tidak bisa melafalkan huruf C dan tidak mampu mengucapkan suku kata dak dan tidak bisa melafalkan kata hutan, orang, ikan, sakit, masuk, dan rajin, sehingga soal berikutnya terhenti. Dan di sini banyak Ibu koreksiannya. Sehingga dari asesmen membaca ini, untuk poin ketiga itu adalah buatlah rencana kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemulihan penurunan kemampuan belajar siswa. Yang dilakukan di Miss Nurul Hidayah Kondang ini, pertama, melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua murid, pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, bekerja sama dengan orang tua murid agar bisa sama-sama saling memperhatikan anak didiknya, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua murid, dan pihak sekolah, orang tua murid dan siswa, sehingga siswa itu bisa membaca dengan baik kembali. Lalu yang kedua, guru membuat instrumen dalam rangka asesmen membaca siswa. Nah, instrumen itu seperti yang tadi kita buat. Jadi nanti kita tahu siswa mana yang sudah mengenal huruf, suku kata, dan membaca kalimat. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Mungkin mau ditambahkan oleh Pak Zai. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahannya itu ini real nyata ya di sekolah saya atau di madrasah saya ini real nyata ketika si siswa masuk total yang kelas 3 kok ini perasaan kayak kelas 1 bener gitu ya. Kayak kelas 1 pas kita tanya ke orang tuanya, ketahuanlah kenapa alasannya kita kan harus monitoring dulu. Kenapa bisa seperti ini? Ternyata dari gurunya juga seperti itu, bilangnya ternyata si anak ini lebih banyak bermain, jadi sistem DDJ ini total tidak bisa dilakukan di madrasah, khususnya madrasah saya ya, karena kendalanya yang banyak DDJ ini dari perhatian orang tua, perhatian guru juga tidak fokus. Contoh di orang tua kan kita di sini kan banyak pedagang atau banyak juga petani. Jadi pas waktunya kita dikasih tugas, kadang-kadang yang ngisinya juga bukan si anak, malahan orang tua juga. Itu yang di situ. Karena mereka itu yang penting diisi aja, tidak berpikir sampai mana untuk tujukan anaknya ini. Sampai hari ini juga saya mau berangkat juga, kemarin kan saya ngajar matematik. Di saya itu juga masih seperti yang ini orang tua. Saya samperin ke orang tuanya. Tapi kata orang tuanya kasihan anaknya. Itu masalahnya gitu. Masalahnya di orang tua. Setelah kita konfirmasi dengan orang tua, akhirnya sepakat bahwa orang tua cuma mendampingi doang di rumahnya karena belajar itu lebih banyak di rumah daripada di madrasah. Itu aja mungkin tambahannya. Mungkin Pak Selamat ada yang nambahin dari kelompok 1, Pak Edi, ya Pak siapa tuh? Pak Mulyadi. Ya, Bapak. Ada yang mau ditambahin? Mungkin nggak ada, Bu. Oke, ya. Itu pemaparan dari kelompok 1 ya, Pak ya? Kelompok Doraemon katanya. Ya, kelompok 1. Ya, seperti yang Bapak bilang dan teman-teman bilang tadi, di sini yang terjadi di Miss Nurul Hidayah itu adalah dalam hal literasi ya Pak ya, membaca ya, menurunnya kemampuan literasi atau membaca dari situ. Jadi memang literasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi penurunan keadaannya hanya pada saat masa pandemi saja, tapi dulu juga sudah sampai sekarang bahkan ya Pak ya. Beberapa siswa itu memang mereka hanya men-skip ya kalau memang mereka misalkan melihat wacana, melihat bacaan dari media sosial mereka hanya men-skip. Akhirnya
kesimpulannya itu jadi tidak seperti apa yang diinginkan dari wacana itu gitu. Jadi memang ini kendala kita, ini masalah kita yang memang harus kita galakkan kembali yang program literasi ini. Jadi memang balik lagi ke guru, balik lagi ke orang tua yang harus selalu mendampingi siswa untuk terus bisa belajar, untuk terus bisa memperbaiki diri dalam hal penurunan dari hasil belajar itu. Ya, mungkin nanti ada tambahan dari yang kelompok lain. Ada yang mau presentasi Bapak Ibu? Kelompok 2 mungkin? Kelompok 4 tuh Bu, nanti Pak Ali yang presentasi. Iya, silakan Ibu, silakan. Ayo kelompok 4. Lanjut. Pak Ali Murtado dan teman-teman. Ya, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hasil diskusi kelompok 4 ya. Yang pertama, siapkan data permasalahan penurunan kemampuan belajar siswa yang terjadi di madrasah. Yang pertama yaitu bahwa dalam masa pandemi kemarin dan saat ini juga tidak semua siswa memiliki perangkat untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, perhatian orang tua terhadap belajar siswa juga kurang. Dan yang ketiga, siswa dalam menggunakan HP Android itu kurang tepat. Nah, jadi banyak siswa ketika menggunakan HP itu kebanyakan main game gitu ya daripada belajarnya. Sehingga ini merupakan salah satu penyebab berkurangnya kemampuan atau menyebabkan penurunan kemampuan belajar siswa. Kemudian bisa juga disebabkan guru kurang memahami dalam penggunaan IT. Nah, IT ada, tapi guru tidak bisa menggunakannya gitu. Misalnya menggunakan Google Form gitu ya, dan yang lainnya. Nah, itu adalah poin pertama, data permasalahan. Kemudian yang kedua, buatlah rencana kegiatan untuk memulihkan penurunan kemampuan belajar siswa di madrasah. Yang pertama yaitu mengadakan parenting dengan siswa maupun para wali murid, diberikan pengarahan tentang pentingnya pendidikan ya, bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru tetapi kita bersama, terutama orang tua di rumah yang memiliki waktu luang yang banyak. Kemudian membuat kelompok belajar, dan kelompok belajar tersebut dikunjungi atau guru berkunjung ke kelompok belajar yang sudah dibuat. Jadi ini adalah termasuk jam tambahan ya, selain belajar di sekolah, guru membuat kelompok belajar di rumah. Dan pengelompokan ini sesuai dengan domisili siswa. Ya. Dikelompokkan berdasarkan rumah siswa yang paling terdekat. Kemudian yang ketiga, mengadakan IHT tentang penggunaan IT bagi guru. Sehingga dengan penyelenggaraan atau mengadakan IHT ini diharapkan guru mampu memanfaatkan IT yang ada. Sehingga tidak ada lagi permasalahan pembelajaran, walaupun jarak jauh bisa dilakukan oleh seorang guru. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu buatlah rencana kegiatan memonitoring dan evaluasi kegiatan pemulihan penurunan kemampuan belajar siswa. Itu nanti kita membuat instrumen monitoringnya ya, dan evaluasi kegiatan. Nah, kebetulan di sini belum sempat, kalau membuat instrumen kan kelamaan ya. Nah, itu PR aja buat kita semua selaku kepala sekolah, bagaimana membuat instrumennya gitu ya. Kalau kelompok 4 membuat, wah nggak beres sehari kayaknya. Mungkin itu saja dari saya, mungkin dari yang lain, Bu Neng Elis atau Pak Ade mau menambahkan atau yang lainnya, mangga. Ya, silakan Bu Neng Elis. Ada yang mau ditambahin? Cukup. Cukup ya. Oke, dari kelompok 4 ini saya dapat poinnya tentang rencana-rencana nih. Rencana apa kira-kira untuk kembali, kebutuhan apa ya untuk memperbaiki penurunan belajar siswa ini. Itu ada home visit tadi ya, home visit ke rumah siswa
yang terdekat dari sekolah. Iya. Kemudian juga mengadakan pendampingan atau parenting. Jadi bukan hanya guru tapi orang tua juga terlibat di dalam proses perbaikan ini. Ya, kalau yang tadi kelompok 1 asesmen ya Pak ya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 3. Ada perwakilan kelompok 3, Bapak Ibu? Iya, kelompok 3. Ada yang kelompok 3 ada yang bisa nge-share itu enggak? Saya nggak pakai laptop. PowerPoint yang di grup. Kelompok 3 Pak Diki. Yang mencatat tadi siapa ya Pak Diki ya Pak? Apa? Itu di Nining ya? Di grup. Sudah. Ya, silakan Pak. Sudah Pak Diki. Iya, siap. Silahkan. Dari kelompok 3, yang pertama inventarisir data learning loss ya. Barusan kita kelompok 3 bermusyawarah membahas mengenai apa saja sih kita menentukan bahwa datanya bahwa kita permasalahannya adalah ada learning loss itu terjadi gitu. Yang pertama adalah ketergantungan HP yang sangat kuat di siswa. Itu yang jadi permasalahan kita inventarisir ya. Kemudian yang kedua adalah ketuntasan belajar kurang Bu. Jadi posisinya kalau misalkan kita dalam 1 semester 4 tema kita selesai, kalau pada saat belajar PJJ itu 2 tema atau 3 tema, jadi baru beberapa tema yang tuntas. Nah kemudian pembiasaan budaya sekolah menurun, salah satunya kedisiplinan. Itu yang jadi permasalahan saat kita mulai masuk di normal gitu ya. Nah kemudian yang keempat adalah yang paling pokok di daerah beberapa lokasi, mungkin di Bapak juga ada yang yang terjadi anak yang putus sekolah. Anak putus sekolah atau mana yang PowerPoint-nya? Kok nggak keluar? Nggak bisa ngambil ya? Sudah Pak. Nggak muncul PowerPoint-nya, nggak muncul? Nah, ini belum dimuncul. Sudah. Oh udah? Belum muncul Pak, belum muncul. Belum muncul, belum. Coba saya tutup dulu ya, saya share lagi ya. Itu baru Window Explorer-nya Pak yang munculnya barusan. Nah ini. Udah. Iya. Ya. Antisipasinya kita next langsung ke yang kedua mengenai antisipasi bagaimana kita membuat program untuk mengantisipasi ke hal-hal yang tadi dirumuskan. Yang pertama adalah kita membuat rapat orang tua ya. Rapat orang tua kita buat secara rutin dengan agenda-agenda yang memang kita inventarisir tadi, bahwa orang tua itu harus mengetahui dan harus paham bahwa ada sesuatu hal yang hilang hari ini di anak didik kita atau di anak-anak kita. Yang kedua, dari rapat itu kita merumuskan beberapa program Bu. Yang pertama, di sekolah Bu ini ada yang membuat program orang tua sahabat guru. Jadi di orang tua sahabat guru itu artinya orang tua betul-betul memberikan laporan perkembangan anak di rumahnya, dari paginya, dari pulang sekolah sedang apa, kemudian kegiatan-kegiatan apa, sampai malam berapa, jam berapa tidur dan sebagainya. Itu orang tua senantiasa intent memberikan laporan kepada guru. Itu supaya kita bisa mengetahui perkembangan anak-anak didik kita itu mulai kembali normal kembali atau tidak. Kemudian pelatihan guru ini kita dorong supaya guru-guru kita dalam posisi hal terjadi hari ini, karena mereka anak-anak kita tidak bisa lepas dengan IT,
Nah, artinya pemanfaatan IT dalam metode pembelajaran guru itu harus kita tingkatkan, sehingga kami melaksanakan rutinitas pelatihan guru dari mulai kemarin sampai hari ini. Jadi guru-guru kita pacu dorong supaya menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan mendorong guru-guru lebih aktif dari sebelumnya gitu. Yang terakhir, untuk mengantisipasi putus sekolah tadi, kita senantiasa intens melakukan home visit. Jadi home visit ke beberapa sekolah, ke beberapa rumah orang tua dalam hal bagaimana anak-anak itu terjadi putus sekolah. Ternyata inventarisir kami bahwa anak-anak yang putus sekolah itu mereka sudah tahu uang, Bu. Jadi posisinya sudah ada di kerjaan, di kelapa sawit atau di mana, di kebun dan sebagainya. Sehingga kami intens melaksanakan home visit, memberikan beberapa masukan dan sebagainya. Nah, kemudian indikator keberhasilan dari permasalahan-permasalahan tadi, kita bisa mengacu bahwa ini ada tingkat keberhasilannya seperti apa. Yang pertama, ini persentase kehadiran orang tua dalam rapat itu menjadi penentu dari keberhasilannya. Kalau orang tuanya yang dalam aktivitas rapatnya hanya di bawah 50%, berarti tingkat persentase keberhasilan kita berarti sangat kurang sekali gitu ya. Kemudian persentase orang tua yang melakukan laporan perkembangan siswa itu menjadi penentu berapa orang yang senantiasa aktif intens melakukan laporan. Itu kita lihat hasilnya kalau masih di bawah 50% berarti betul-betul harus kita dorong, artinya keberhasilan kita masih jauh dari keberhasilan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat ketuntasan belajar. Hari ini bagaimana, apakah kita bisa tuntas misalkan 4 tema untuk 1 semester atau masih belum. Nah, itu mungkin menjadi acuan dasar indikator keberhasilan kita. Kemudian yang keempat adalah persentase siswa yang dapat kembali belajar di madrasah. Dari yang beberapa anak yang putus sekolah, berapa persen yang bisa kembali ke madrasah, itu menjadi tingkat. Kalau bisa semuanya anak yang putus sekolah bisa kembali ke madrasah, bisa kembali belajar di madrasah, artinya kita tingkat keberhasilan pada saat masalah itu sangat besar sekali. Itu saja mungkin dari kelompok 3 ya, kelompok 4 mata ya, kami semua berkacamata ya. Oh gitu ya Pak. Diki, Bu Delhi, Bu Aina, Bu Ningsih Pardosi, sama Bu Ali Nur Halimah Harahap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi nih Pak ke ini ya Bapak Ibu ya, ke orang tua ya Pak. Orang tua di sini membantu pemulihan belajar siswa itu. Visit juga kembali ada, kemudian ada rapat dengan orang tua sebagai komite untuk membahas atau mendiskusikan apa kira-kira yang bisa kita ambil langkahnya untuk kembali menyemangati anak-anak belajar kembali. Untuk kelompok terakhir mungkin kelompok 2 ya Bapak ya, Bapak Ibu. Silakan. Ada siapa aja di kelompok 2 ya Pak? Ada saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2, Bu. Ya. Ada saya sendiri, Asep Saiful Rahman, ada Pak Arif, kemudian ada Pak Husen, kemudian ada Pak Rahmat. Kebetulan harusnya 5 orang, tapi ada 4 orang tadi. Ya, ya ini permasalahan identifikasi yang kami gali dari masing-masing sekolah. Mungkin sebetulnya banyak permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Tetapi mungkin hanya diambil satu-satu saja dari masing-masing madrasah. Yang pertama dari MI Persis Gandok, ini permasalahan dari sekolahnya Pak Arif, yaitu pengendalian belajar di kelas 2 Ali bin Abi Thalib masih rendah, sehubungan guru mengampu masih belum menggunakan model dalam kegiatan PBM.
Kemudian yang kedua, ini persoalan di Min 5 Kuningan. Jadi selepas pandemi itu masih terdapat ada anak kelas 3, jumlahnya 6 orang yang calistungnya, baca tulis dan hitungnya belum begitu lancar. Kemudian yang selanjutnya ini dari MI Langansari, punyanya sekolah di madrasah di Pahasan, yaitu persoalannya rendahnya motivasi anak untuk belajar disebabkan kurangnya dorongan belajar dari orang tua. Kemudian yang terakhir ini persoalan dari madrasah Pak Rahmat yang ada di Cianjur, MI BPPI Songgom. Kelas sangat sulit dikendalikan, berdampak pada kegiatan belajarnya menurun. Jadi selepas pandemi ini mungkin ini salah satu atau beberapa persoalan yang ada di madrasah kami, Bu. Jadi dari mulai mungkin PBM, kegiatan PBM-nya belum begitu efektif, kemudian untuk di kelas bawah itu ada yang calistungnya belum begitu lancar karena memang ini akan sangat sulit ketika dulu dilakukan secara daring, karena ini harus banyak praktek. Dan ada kendala juga di orang tua, khususnya di kami, Bu, di Min 5 Kuningan, karena ini ada di pinggiran Kuningan, di Kecamatan Subang itu sudah perbatasan dengan Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis, jadi kadang-kadang terkendala juga oleh sinyal, Bu. Dan itu untuk calistung itu memang harus ada peran aktif orang tua yang sangat luar biasa, karena itu harus praktek. Bahkan ada kasus lucu itu, Bu, begini. Anak-anak itu tidak bisa menulis di kelas bawah, itu ada orang tuanya yang tidak bisa, artinya kalau tidak memberi penekanan lebih pada anak-anak. Jadi cukup bilang di grup WA itu, ini informasi dari wali kelas itu, we are staying, Bu, cenah atau tiasan ogenan nginting dipaksa. Itu ada orang tua yang sampai seperti itu, kan itu menjadi problem, Bu. Ketika saat pandemi lagi kita belajar Zoom yang harusnya peran orang tua itu begitu luar biasa, harus ada gitu peran orang tua di sana, ada orang tua yang sampai seperti itu. Maka itu menjadi problem. Nah, oleh karena itu mungkin ada rencana-rencana penyelesaian yang dilakukan oleh madrasah. Yang pertama, melakukan pembinaan secara khusus pada guru agar mengoptimalkan pembelajaran dengan model yang lebih asik dan menyenangkan. Ini untuk menarik minat siswa supaya belajar lebih asik lagi di sekolah setelah mungkin beberapa tahun belajarnya bebas di rumah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada belajar tambahan atau bimbingan secara khusus calistung untuk siswa yang masih belum bisa. Artinya wali kelas ini dituntut sekarang mungkin ada bimbingan tambahan setelah belajar khusus untuk siswa-siswa yang memang baca tulis hitungnya belum begitu lancar, karena memang harus dikejar, Bu. Ini tidak mau wali kelas atau guru harus bekerja keras untuk memulihkan itu. Kemudian yang selanjutnya memanggil orang tua untuk mengetahui, artinya bisa juga kita memanggil atau kita home visit ke rumah-rumah, ke rumah siswa untuk mengetahui kenapa, penyebabnya apa siswa itu bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini pendidikan disamakan persepsinya untuk merubah pola perbaikan belajar dan kerjasama dengan orang tua untuk melibatkan dalam PBM. Artinya memang dari semua persoalan kita madrasah tidak bisa berdiri sendiri, tetap harus ada peran orang tua yang sangat luar biasa. Apalagi tadi dengan kasus di saya itu ada orang tua yang sampai bilang seperti itu kan sangat menyedihkan sebetulnya. Artinya kesadaran dari orang tuanya juga belum ada gitu. Tapi tidak semua, mungkin hanya satu orang saja. Nah, kemudian selanjutnya monitoring dan evaluasinya. Yang pertama melakukan briefing di setiap minggu sebagai ikhtiar dari Monef. Kemudian Monef berkelanjutan dengan menghadirkan mungkin pengawas dan sebagainya. Kemudian kunjungan langsung kepada orang tua. Yang terakhir melakukan monitoring berkelanjutan antara guru dengan orang tua. Artinya kita monitoring tidak hanya mungkin pihak madrasah terhadap guru saja, tetapi guru juga harus berkelanjutan terus melakukan monitoring
orang tua siswa, karena memang belajar di madrasah ini tidak hanya kita madrasah yang berperan, tapi harus ada peran yang luar biasa dari orang tua siswa juga. Itu mungkin Bu dari kelompok 2 persoalan-persoalan yang ada di madrasah. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap sama ya Bapak Ibu ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 saya perhatikan semuanya terpacu rencananya itu ke orang tua gitu ya. Keterlibatan orang tua dalam menyemangati anaknya, dalam keterlibatannya dalam pemulihan dari belajar ini tadi. Jadi ada yang home visit, ada yang melakukan asesmen di madrasah masing-masing. Kemudian memang untuk saat masa pandemi kemarin kita punya kurikulum darurat COVID ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya beberapa KD-KD esensial saja yang bisa disampaikan di situ. Jadi tidak juga harus fokusnya ke pengetahuan dan keterampilan siswa, tapi juga karakter di sini, pembentukan karakter. Ya, begitu banyak yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu semua dalam presentasi tadi. Jadi lanjut ya Bapak Ibu ya. Sudah berganti Pak? Belum ya? Belum Bu. Belum Bu Eka, masih yang tadi Bu Eka. Di semua kelompok 1 sampai 4 tadi, apa kira-kira yang bisa kita ambil kesimpulan dari bagaimana cara memulihkan penurunan hasil belajar siswa di madrasah kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Di sini ada balik lagi ke strategi bagaimana memulihkan kembali learning loss itu tadi yang dilakukan oleh kepala madrasah. Yang pasti kita semuanya punya cara masing-masing, punya rencana masing-masing, punya visi masing-masing untuk memperbaiki learning loss ini di madrasah kita masing-masing. Bisa membentuk tim ya, membentuk tim recovery of learning loss. Tentu saja ini balik lagi ke keterlibatan guru dengan orang tua, juga dengan stakeholder lainnya, Bapak Ibu pengawas mungkin bisa juga dimasukkan ke dalam tim recovery ini, kemudian melakukan koordinasi baik secara internal dengan eksternal, kemudian ada bagaimana bisa kita merumuskan strategi tadi setelah kita berkoordinasi dengan stakeholder yang bersangkutan, kemudian bisa menyusun rencana anggaran belanja, menyusun RAB khusus untuk recovery learning loss. Seperti tadi yang Bapak Ibu sampaikan, ada saya dengar pelatihan untuk guru-guru, masalah IT, memang kita perhatikan saat ini ada guru-guru yang memang belum bisa dengan baik mempelajari IT itu, terutama guru-guru yang sudah tua ya Bapak Ibu ya, mereka terkendala di situ, mereka punya handphone Android, mereka punya HP yang canggih, tapi mungkin mereka belum bisa mengoperasikannya dengan baik. Nah ini juga kita bisa jadikan satu rencana anggaran untuk membuat pelatihan, membuat BIMTEK, bimbingan teknis untuk guru-guru dalam bidang IT tadi. Kemudian menyiapkan dukungan sarpras ya di sekolah untuk guru, untuk siswa dan sebagainya. Kemudian pasti juga selalu kita melibatkan orang tua dalam hal apapun, karena kita juga butuh perhatian dari orang tua, butuh kerjasama dari orang tua untuk menilai anak-anak perkembangannya, progresnya seperti apa di rumah, dan akan kita bandingkan nanti ke saat dia berada di sekolah saat ini. Kemudian yang berikutnya menyiapkan kurikulum adaptif, maksudnya kurikulum yang memang seperti yang sudah disampaikan oleh Kemenak ya Bapak Ibu ya, kita sempat 2 tahun belakangan kita pakai kurikulum darurat COVID, jadi kita bisa mengadaptasi, bisa kita buat sendiri sebenarnya kurikulum itu seperti apa sesuai dengan kebutuhan di madrasah kita masing-masing. Kemudian melaksanakan MONEF ya, tidak lanjut dari apa yang sudah kita rencanakan dan sudah kita bentuk oleh tim monitoring tadi atau tim recovery of learning tadi itu. Nah balik lagi Bapak Ibu, kepala madrasah tetap
kita tugasnya memonef bersama dengan pengawas madrasah apa-apa saja yang sudah kita lakukan, apa-apa saja yang sudah kita buat untuk madrasah kita masing-masing. Contohnya yaitu untuk supervisi pembelajaran ke guru, ya. Jadi mungkin kemarin Bapak Ibu waktu di Jakarta sudah menerima tentang kompetensi supervisi ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya guru saja yang di supervisi, tapi tenaga pendidik juga butuh disupervisi supaya kemampuan mereka lebih lagi dari yang sebelumnya. Jadi tetap ada kepala madrasah dan pengawas madrasah sebagai pembina kita di atas. Nah, aspek-aspek monitoring dan evaluasi yang kita bisa lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran recovery oleh guru. Jadi bagaimana guru kita tugaskan, kita fasilitasi melalui pelatihan kah atau melalui bimbingan kah yang selalu berkoordinasi dengan kita, bagaimana membuat suasana di kelas itu menjadi lebih hidup, menjadi lebih aktif untuk anak-anaknya. Kemudian juga dilakukan pendampingan belajar peserta didik oleh orang tua di rumah. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, langkah-langkah monitoring dan evaluasi dalam pemulihan dari learning loss tadi. Kemudian bagaimana kita memonitoring pelaksanaan pembelajaran? Tentu saja kita ada tahap-tahapan yang harus kita kerjakan, yaitu ada rencana, plan-nya kita rencanakan dulu apa-apa saja, membentuk tim pendampingan kah, atau menyusun jadwal pendampingannya, kemudian kita sosialisasi ke guru, kemudian kita bisa buat MOU bersama dengan orang tua juga bisa kita buat, kita libatkan di situ. Nah, setelah kita rencanakan, apa yang sudah kita rencanakan itu tahap-tahapannya kita laksanakan. Jadi do-nya di situ Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan observasi dan pendampingan terhadap guru, terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam berbagai metode pelaksanaannya seperti apa. Nah, setelah dilakukan pelaksanaan tadi, kegiatan yang sudah kita rencanakan tadi, pasti kita harus mengevaluasi kembali apa yang sudah hasil dari observasi dan pendampingan yang dilakukan oleh guru dan terhadap siswa atau kita dengan guru dan dengan pengawas. Dan apa tindak lanjut yang harus kita buat untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut apa dari hasil monitoring yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi tetap ya Bapak Ibu ya, plan kita rencanakan dulu, kemudian apa yang sudah kita rencanakan kita laksanakan, kemudian pasti kita selalu lakukan wajib ya mengevaluasi dan monitoring semua kegiatan-kegiatan di madrasah yang berhubungan dengan recovery ini tadi, kemudian bagaimana kita menindaklanjuti hasil dari monitoring dan evaluasi yang kita lakukan. Nah, untuk memonitoring pendampingan belajar di rumah, berarti ini kan ada hubungannya antara guru ya, keterlibatan guru dengan orang tua di sini yang selalu intens, yang selalu mendampingi anak-anaknya di rumah, yaitu pasti kembali perencanaannya bisa kita bentuk nanti tim pendampingan belajar di rumah, menyusun kira-kira bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk pendampingan belajar di rumah, kemudian mensosialisasikannya kepada orang tua pastinya, kemudian bisa juga membuat forum komunikasi di medsos atau melalui paguyuban kelas dari orang tua dengan guru. Kemudian kita pelaksanaan tetap melakukan observasi dan pendampingan, kita evaluasi kembali apa yang sudah kita kerjakan, kemudian kita monitoring lagi, kita diskusikan kira-kira apa saja permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar di rumah tadi. Dan pastinya harus terus menindaklanjuti apa-apa saja permasalahan dan mengambil solusi untuk permasalahan yang terjadi di saat memonitoring pendampingan belajar di rumah. Ya, ini kesimpulannya ya Bapak Ibu, pasti tetap melibatkan guru karena guru sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai fundamen ya dari pembelajaran, kegiatan pembelajaran baik jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka. Apa yang bisa dilakukan oleh guru Bapak Ibu? Guru itu perlu melakukan asesmen diagnostik yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, membuat asesmen sudah dapat di sini ya Bapak ya. Guru perlu melakukan asesmen diagnostik atau formatif secara berkala dan berkelanjutan untuk mendeteksi terjadinya learning loss di madrasah. Siapkan asesmen, siapkan monitoring hasil-hasil apa yang bisa kita buat untuk dijadikan sebagai asesmen dan instrumen untuk penilaian. Nah, apa tugas kepala madrasah? Yaitu kepala madrasah perlu mengetahui profil kemampuan belajar siswa di madrasah secara keseluruhan
dan apa yang dijadikan masalah oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Ya, kemudian pengawas madrasah juga butuh memang kita ambil sarannya, butuh kita ambil binaannya untuk pelaksanaan semua kegiatan yang kita lakukan di madrasah. Itu pengawas madrasah perlu mengetahui profil kemampuan guru. Jadi kepala madrasah tadi harus mengetahui profil belajar siswa, kemampuan profil belajar siswa, sementara pengawas madrasah harus mengetahui profil kemampuan guru dan kepala madrasah binaan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk memulihkan hasil belajar siswa tadi. Nah, kemudian yang kedua, guru juga perlu melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk memulihkan kemampuan belajar siswa. Dan kepala madrasah bisa merumuskan strategi apa untuk memulihkan penurunan kemampuan belajar siswa dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat, yang harus kita libatkan dalam pelaksanaan recovery ini. Dan kembali pengawas madrasah bersama kepala madrasah perlu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran diferensiasi untuk memulihkan kemampuan belajar siswa. Nah, dari yang pembahasan yang kita bahas tadi bersama presentasi juga sudah bisa kita ambil ya Bapak Ibu ya, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan di madrasah kita, dari masukan teman-teman, dari masukan para pasuk-pasuk yang lainnya untuk kemajuan, untuk pengembangan madrasah kita apapun keadaannya. Nah, di sini ada refleksi ya Bapak Ibu ya, refleksi untuk kita sebagai kepala madrasah. Nggak hanya Bapak Ibu, saya juga kepala madrasah yang harus merefleksi apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Itu ada 3 poin. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu sadari mengenai kelemahan dan kekuatan masing-masing saat melakukan proses kegiatan ini, apa saja yang terkait dengan kemampuan manajerial dan supervisi. Kita hubungkan dengan materi recovery kita Bapak Ibu ya. Kemudian apa dari kelemahan yang teridentifikasi tersebut, mana yang akan Bapak Ibu prioritaskan untuk ditingkatkan, bagaimana cara melakukannya, kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut, dan apa kekuatan yang teridentifikasi dari permasalahan yang ada, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk berperan aktif dalam memulihkan penurunan kemampuan belajar siswa di madrasah kita masing-masing. Nanti kita bisa Bapak Ibu sampaikan di kolom refleksi di aplikasi ya Bapak Ibu ya. Kita bisa sharing selanjutnya. Kemudian apa feedback yang Bapak Ibu terima dari sesi pelatihan ini, luar biasa sekali, saya apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu. Ternyata banyak Bapak Ibu di luar sana yang punya program, punya langkah-langkah yang terbaik untuk pengembangan madrasah masing-masing dengan keadaan yang Bapak Ibu sendiri yang tahu gitu ya. Kita tunjukkan yang namanya kearifan lokal kita seperti apa, itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan recovery of learning loss tadi itu. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Jika ada yang akan didiskusikan, nanti kita bisa di room chat kembali ya, di grup WA masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama kita melaksanakan pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan ke saya sebagai narasumber juga bisa jadi motivasi untuk saya memperbaiki madrasah kita masing-masing ke depannya. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita Terima kasih, Bu Eka. foto lagi ya. Kenapa? Ya, boleh. Kita foto lagi ya. Jadi semuanya boleh on cam Bapak Ibu. Boleh. Bu Veranya on cam dong. Mana Bu Vera? Saya cari-cari. Kamera siap. Saya belum kenal dengan Pak Rudiansah tuh dari MTS Banjarmasin, Ibu. Banjarmasin Pak Hasan kan? Ridwan saya. Setelah ini Bapak Ridwan nanti akan menyampaikan Itu mah pemateri ya? Satu tim dengan kami Pak. Salam kenal Pak Rudiansah dari kami. Salam kenal.